Pastor akan sharingkan, baca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal 19 ya, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. The time for Bible dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Injil Matius 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Makasih, saya melihat ada 5.000-an pemirsa di YouTube. Wah, banyak sekali di hari Minggu ini, puji Tuhan ya. Jangan lupa untuk ibadah setelah ini di gereja masing-masing. Saya melihat ada juga berapa di Facebook ini, ada sekitar 3.000 lebih yang sedang live di Facebook, puji Tuhan, cukup banyak ya. Dan saya melihat juga ada sekitar kurang lebih 2.000 ya. Berarti ada sekarang yang sedang on, ada 10.000 pasang mata lebih yang menyaksikan live streaming ini. Saya sampaikan, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada ilah yang lain yang menjamin manusia masuk kerajaan Bapa di sorga. Hanya ada satu jalan ke sorga Bapa, lewat Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang masih ragu-ragu, bukalah hatimu dan terimalah Yesus, dan firman-Nya akan saudara dengar, akan memberikan saudara makanan rohani terbaik, dan akan mengubahkan kita menjadi manusia yang disempurnakan oleh kasih karunia. Merasa saudara ini renungan baik, live ini cocok, ada damai sejahtera, saya beri saudara waktu beberapa detik, silakan di-share, dibagikan, di-like, di-posting ulang, di tap-tap layarnya sebagai tanda Bapak Ibu terberkati dan mendukung pelayanan ini supaya ikut meramaikan dengan kita tap-tap layar, memposting ulang, meng-share. Kita mengajak orang lain juga boleh menikmati kasih Tuhan Yesus. Puji Tuhan, terima kasih. Injil Matius pasal 19 ya, ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Ada tertulis firman Tuhan Yesus. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Untuk apa? Karena Yesus adalah sang penyembuh. Puji Tuhan. Yesus adalah sang penyembuh. Orang banyak berbondong-bondong mengikut Yesus karena Yesus sang penyembuh. Jadi kalau sekarang banyak orang datang ke tempat ibadahmu, tempat di mana engkau bergereja, atau di mana pastor melayani, karena yang saya beritakan Yesus juga adalah penyembuh. Maaf ya, kalau sampai ada yang a priori berkata, kok hanya kesembuhan? Karena Injil pun mencatat Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Sejak zaman dulu dan sampai hari ini, pelayanan doa kesembuhan, Tuhan masih percayakan kuasanya. Puji Tuhan, dan banyak orang disembuhkan, lalu diselamatkan. Lalu akhirnya dia boleh menerima hidup yang baru, jadi saksi. Wow, senang sekali melihat ayat ini, orang banyak berbondong-bondong mengikut dia. Ya, mungkin orang mau tafsir, ya motivasi beda-beda, ada yang mau cari keselamatan, ada yang kesembuhan doang, ada yang mau cari karena lapar, makan dan sebagainya. Terserah. Yesus juga bisa memberikan makanan. Alkitab mencatat mujizat 5 ketul roti 2 ekor ikan. Yesus bisa memberikan kesembuhan. Alkitab mencatat berbondong-bondong orang sakit datang. Yesus menyembuhkan. Yesus bisa juga memberikan apa? Bapak Ibu, keselamatan. Karena Yesus datang untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa-dosanya dan memberikan hidup yang kekal. Amin. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, saya lanjutkan ayat berikutnya Bapak Ibu terkasih. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Nah, ini masuk dalam masalah perceraian rumah tangga. Dan kira-kira
Macam-macam lah alasan orang sampai mau bercerai begitu kira-kira. Yesus menjawab, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, ayat 5. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Ayat yang ke-6, demikianlah mereka bukan lagi dua. Jadi keluarga, suami istri itu menjadi satu. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Unity, satu hati, kesehatian. Karena apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Yang pertama dari 6 ayat ini saya mau sampaikan, Yesus itu sang penyembuh. Yang kedua, Yesus itu sang pemulih. Jadi Yesus bekerja menyembuhkan dan memulihkan. Memulihkan apa? Kita sedikit apa istilahnya? Itu dalam bahasa teologi kalau tidak salah itu kita eksegese, hermeneutika, menafsirkan sedikit kira-kira, atau bahasa sederhana aja, rema yang saya dapatkan adalah banyak orang hari ini, khususnya keluarga, yang konflik, akhirnya mau sampai cerai. Tuhan bilang, jangan kau cerai. Saya anak broken home, dari keluarga yang tidak utuh, pecah, alias bercerai. Tuhan jamah keluarga kami dipulihkan. Tuhan jamah saya, anak yang rusak, Tuhan kasih anugerah. Boleh jadi kesaksian sampai hari ini. Hari ini saya beritahu kepada saudara-saudara, dalam keluarga apapun tantangan, termasuk keuangan, karena banyak di zaman ini orang ribut-ribut cekcok karena keuangan. Tapi nggak semua. Ada juga orang-orang yang kelimpahan uang, cerai. Karena apa? Godaan-godaan. Karena godaan itu datang bukan hanya saat-saat susah saja. Saat sedang gemerlap, saat sedang di puncak-puncak, godaan juga bisa datang. Nah, tayangan ini, berita ini, live ini, video ini menyampaikan kepada Bapak Ibu terkasih keluarga. Apapun tantangan, ataupun godaan-godaan dalam keluargamu, dalam hidupmu, baik engkau sedang sukar, susah, atau engkau sedang gemerlap saat engkau dapat promosi, engkau sedang di puncak-puncaknya. Itu juga pergumulan loh, yaitu tantangan ujian kesetiaan. Jangan bercerai. Nah, secara khusus, jangan bercerai. Nah, secara khusus hari ini, kalau saudara-saudara mendengar ini, dan engkau butuh didoakan, saya doakan sebentar setelah ini. Kalau saudara di Balikpapan dan sekitarnya, dan misalnya rindu banget, dan berkata, Tuhan selama ini saya mengalami pergumulan rumah tangga, saya butuh banget penguatan, saya butuh ada hamba Tuhan mau mendoakan saya. Bapak Ibu bisa nanti datang, karena setelah kebaktian, Pastor Randy akan membantu tumpangkan tangan untuk keluargamu. Bagaimana Yesus bekerja dalam kitab suci dan ditulis dalam Injil, Yesus itu menyembuhkan, Yesus juga memulihkan. Saya berdoa, Bapak Ibu sekalian, waktu saya beritakan ini, saudara-saudara mengalami getaran kesembuhan. Bahkan di antara saudara-saudara, saat saya berita firman ini, sekujur badanmu merinding, roh-roh kegelapan itu pergi, ketakutan out, dan engkau dibebaskan saat ini juga. Dalam nama Yesus, karena firman-Nya tidak berubah, dulu sampai selama-lamanya, Yesus tetap sang penyembuh, Yesus sang pemulih. Apapun yang sedang kita alami hari ini, mungkin sedang bermandikan air mata,
engkau ada di lembah kekelaman, jangan bercerai. Masih ada Tuhan, masih ada Yesus yang sanggup pulihkan dan sembuhkan engkau, termasuk keadaan hatimu, luka batin, ekonomi, pekerjaan, rumah tangga. Yesus adalah jawaban. Mari kita datang kepadanya lewat doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sudah memberkati kami. Dengan firman-Mu, setiap kami dikuatkan. Dan janji-Mu, kami imani. Tuhan, Engkau menyembuhkan. Tuhan, Engkau memulihkan. Sebagaimanapun kalut keluarga, setiap keluarga yang mendengar ini. Kami tahu, janji-Mu berkata bahwa apa yang Tuhan sudah persatukan dalam nama Yesus yang kudus, tidak boleh diceraikan oleh manusia dan keadaan sukar atau tantangan apapun juga. Roh Kudus yang manis, kuatkanlah setiap hati, kuatkanlah setiap rumah tangga. Mereka boleh berdiri di atas firman-Mu dan menjadi pemenang karena Tuhan yang menopang mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, dan bagi mereka yang sedang sakit, berkat kesembuhan mengalirlah di tubuh Bapak Ibu yang sedang sakit. Tumpangkan tanganmu dua-dua di dada dan saat ini juga. Aliran kesembuhan mengalirlah, mengalir di sekujur tubuhmu. Be healed, be free, and be clear. Bapak Ibu yang nonton ini dalam keluarga ada suami istri, bolehkah bantu Pastor Andy pegangan tangan, dan saat engkau pegang tangan, urapan kesatuan, unity, urapan cinta kasih Tuhan Yesus, itu mengalir di antara saudara, sehingga keretakan, keegoan, sakit hati, benci, dendam, dipatahkan semua, dihancurkan, dan darah Yesus memulihkan hubungan rumah tangga Bapak Ibu. Tuhan menyinari engkau dan keluargamu dengan kasih dan kesetiaannya. Dulu, sekarang, esok, selama-lamanya. Tuhan tidak berubah. Dia mengasihi engkau apa adanya. Dia membentuk keluargamu oleh karena cinta, bukan karena nafsu, tapi karena rencananya penuh dengan kasih sayang. Diberkatilah mereka yang didoakan dalam nama Yesus, yang sakit sudah disembuhkan, yang masalah rumah tangga sudah dipulihkan. Soli Deo Gloria, kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi, kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus.